wabarakatuh. Salam kebajikan. Bapak Ibu, di malam yang sangat ramai ini karena kendaraan di kanan kiri kita jadi soundtrack kita, dan masih ada soundtrack lagi musik di sebelah itu. Malam ini kita akan menikmati karya Kang Asep Maulana Hakim, Kang Asep Maulana Hakim, pameran tunggal karya-karya tanah liat beliau. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Kus sebagai kurator atas keterangannya dan atas briefingnya, baik tentang senimannya Mas Asep sebagai seniman tapi juga sekaligus sebagai terapis ya. Dan selamat datang juga rekan senior kita, pengayom para seniman saat ini, karena yang Joko Peki telah pergi, beliaulah yang mengayomi kita, Mas Nasirun, dan beberapa dosen senior di ISI. Bapak Ibu hadirin malam ini yang berbahagia, kira-kira 28.000 tahun yang lalu, menurut data arkeologi, ditemukan karya tanah liat tertua berupa Dewi Venus. Dewi Venus itu semacam yang dihormati orang-orang kuno pada 28.000 tahun yang lalu. Bisa ditemukan di sepanjang Eropa bagian timur dan juga Timur Tengah. Kebetulan karya tanah liat berupa Dewi Venus, yaitu berupa perempuan yang subur sebagai simbol dari fertilitas atau kesuburan dari alam, itu ditemukan di Cekoslovakia. Dan karya serupa berupa dewi atau pujaan perempuan juga ditemukan misalnya di Çatalhöyük, daerah Turki saat ini. Dan kita semua tahu tanah liat ini merupakan bahan dasar yang ditemukan manusia, baik untuk tujuan fungsional berupa kehidupan sehari-hari, mulai dari wadah ya, kemudian gelas, tempat mandi, dan tujuan lain, juga sekaligus alat untuk ibadah, ritual, puja, misa, dan lain-lain. Hampir semua peradaban dan tradisi kuno melibatkan tanah liat, terutama sebelum penggunaan metal, aluminium, besi, baja, kemudian saat ini silikon sebagai bahan untuk ekspresi atau bahan fungsional lainnya. Di Timur Tengah 10.000 atau 20.000 tahun yang lalu, tanah liat bisa dibentuk menjadi replika dari manusia hidup atau alam di sekitarnya, seperti era Sumeria, era Babilonia, era Mesir kuno, semua melibatkan tanah liat. Dan bahkan di era Sumeria dan Babilonia, begitu juga di Mesir, profesi menulis di tanah liat ini menjadi karir tersendiri bagi para sekretaris. Biasanya seorang ilmuwan di era kuno itu juga sekaligus merangkap sebagai pemimpin agama atau pendeta. Jadi seorang ilmuwan, ahli bintang, ahli pertanian, membaca bintang Sirius kalau di Mesir ya, kemudian ahli bulan. Bulan di Timur Tengah itu sangat umum ya. Biasanya diasosiasikan dengan Dewi Inanna, kira-kira sejajar juga dengan Dewi Venus ya. Itu juga memakai medium
tanah liat. Ya. Jadi para sekretaris menulis cuneiform atau hieroglifik di Mesir juga memakai tanah liat dengan memakai alat yang agak keras untuk membuat huruf-huruf, yaitu huruf paku yang dikenal di Mesir dan juga di Babilonia dan Sumeria. Tradisi kuno lainnya seperti Jepang, kemudian Cina, dan termasuk Indonesia juga dipenuhi dengan keramik. Ya, teknik pembakaran tanah liat itu sudah sangat lama, ribuan tahun yang lalu. Ya. Dan ini juga ditemukan di kerajaan-kerajaan kuno, baik produksi lokal Indonesia maupun import dari negeri Cina. Misalnya dari era Majapahit atau bahkan era sebelumnya Sriwijaya, banyak ditemukan keramik-keramik dari Cina dan dari dataran Asia, dari benua Asia. Ya. Dan ini juga diproduksi secara lokal di Sriwijaya, di Majapahit, bahkan sampai kerajaan era Islam. Bapak Ibu sekalian, memang sebelum ditemukannya metal, tanah liat mendominasi alat fungsi kehidupan sehari-hari manusia, baik yang membantu manusia itu sendiri beraktivitas maupun juga media seni, ya, atau bahkan menjadi komputernya, menjadi HP-nya. Kalau saat ini kan pakai HP, ngetik WhatsApp kepada yang terhormat seniman Nasirun, Mas Nasirun, pakai WhatsApp atau WhatsApp group. Kalau zaman dulu udah ada WhatsApp, akhirnya tanah liat yang ditusuk-tusuk, entah pakai kayu atau pakai alat lain seperti batu yang keras untuk membuat huruf-huruf. Dan seluruh hukum, misalnya hukum Hammurabi yang paling terkenal, kemudian kisah yang paling kuno, kisah Gilgamesh namanya, kisah tentang banjir yang ada di dalam Perjanjian Lama dan juga ada di dalam Al-Quran, dan beberapa kitab-kitab Weda, kitab Tripitaka banyak menggunakan medium tanah liat. Jadi Mas Asep, Kak Asep, karya Anda memakai tanah liat ini mengingatkan kita bahwa sebetulnya manusia mengenal tanah kemudian dibentuk menjadi alat atau menjadi karya seni itu sudah sangat lama. Dan Anda bagian dari itu, ya. Jadi seorang seniman, seorang penulis, seorang pujangga, atau seorang performer, ya, orang yang naik di panggung itu tidak menjalankan aksinya sendiri, tapi dia merupakan representasi dari masyarakatnya, representasi dari budayanya, representasi dari peradabannya. Dan Kang Asep saat ini merepresentasikan tidak hanya kita yang ada di Jogja, karena di Jogja ini juga terkenal dengan medium tanah liat, bisa dilihat di Kasongan dan bisa juga dilihat di Klaten, ya. Dan ini merupakan kebanggaan kita tersendiri bahwa seni tradisional ini masih hidup selain dari seni-seni yang lainnya. Dan kita patut mengapresiasi tidak hanya kerajinan yang sudah sangat tua yang ditekuni oleh manusia, berbagai peradaban, berbagai kebudayaan dihidupkan kembali malam ini, salah satunya oleh Kang Asep, tepuk tangan. Tetapi mari kita juga nikmati pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau, baik pesan lingkungan, pesan kegelisahan beliau, pesan kekhawatiran beliau, atau mungkin juga pesan kegembiraan beliau. Orang berkarya seni kan bahagia, walaupun latar belakangnya sedih, seperti kemarin pepergian Pak Joko Peke, ya. Kita sedih, tapi nyatanya Pak Nasirun melukis dengan gembira, dan saya diminta nyemprot, artinya beliau juga bahagia berbagi. Dan teman-teman yang lain mengantar pepergian beliau juga dengan sedih, tapi juga sekaligus bersyukur, kok hidup sezaman dan Pak Joko Peke. Nah, saat ini kita akan memberi arti menurut latar belakang kita, menurut kemampuan kita, apa makna dari kesenian, apa makna dari karya yang dihasilkan oleh Kang Asep Maulana Hakim. Bisa jadi kita mempunyai makna yang berbeda dari beliau.
Kata orang Prancis kan, penikmat seni akan mempunyai imajinasi yang lain daripada yang membuat seni. Ya mari kita buktikan imajinasi kita nanti seperti apa ketika di hadapan anyaman-anyaman tanah liat. Ya. Beliau setelah saya search di engine, di mesin, dan juga mendapatkan briefing dari Mas Kus, ternyata khasnya adalah anyaman. Ya. Anyaman bukan bambu, bukan rotan, tapi tanah liat. Bagaimana kita merespons dan mereaksi atas karya beliau tergantung kita. Ya. Kalau kita dari desa akan membayangkan anyaman berarti kembali ke desa. Kalau kita tumbuh di kota seperti Jogja dan Jakarta, kita akan mengenal orang-orang desa. Oh, orang desa itu suka menganyam. Dan saya kira itulah kenapa kita hadir di sini, untuk memberi arti, memberi makna, dan mengapresiasi karya Kang Asep. Secara langsung, mari nanti kita nikmati satu persatu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita buka, mari kita kasih aplaus yang meriah supaya Kang Asep tidak sia-sia mengundang kita. Ya. Mari kita apresiasi, mari kita beri arti, mari kita maknai. Terserah bagaimana cara kita memaknai. Bisa bertanya kepada Kang Asep yang tukang pijat, atau kita membayangkan memijat dengan membuat lempung itu apa bedanya. Mari kita buka malam ini mungkin dengan berdoa atau berdiam diri. Semoga malam ini lancar, semoga kita semua bahagia, semoga senimannya juga bahagia, yang melihat juga bahagia. Mari kita berhenti sejenak. Terima kasih. Jika tidak ada ritual yang lain, apa itu saya kira sudah resmi juga dengan diamnya kita. Sudah begitu? Atau ada ritual yang lain? Langsung buka. Oke, mari kita menuju ke ruang mengiringi Kang Asep.